Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah buku antologi pemikiran yang ditulis oleh Profesor Dr. Kamarudin Hidayat. Buku ini menurut saya bukan hanya sekedar buku pemikiran Islam pada umumnya, tapi buku ini mampu menimbulkan gairah pertengkaran intelektual di kalangan aktivis, khususnya mereka yang terlibat dalam gerakan-gerakan Islam maupun gerakan-gerakan yang bercorak nasionalis. Dapat dimengerti dalam cover buku ini ditulis sangat jelas bahwa kontroversi khilafah Islam, negara, dan Pancasila. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, melihat sepintas judul yang tertera dalam cover buku ini, kita tentunya sudah dapat merasakan giringan opini bahwa semangat yang dilahirkan dari hadirnya buku ini ingin menggiring bahwa seolah-olah khilafah yang diperjuangkan oleh sebagian kaum muslimin pada saat ini bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Itu bisa dilihat dari lambang yang ada di dalam buku ini, seolah-olah dunia dibalut oleh bendera merah putih dengan kalimat tauhid. Seolah-olah antara Indonesia, antara Pancasila dengan Islam itu seolah-olah sesuatu yang bertentangan adanya. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik membahas buku ini, tapi secara garis besar saja saya akan menggambarkan bahwa serta menjawab bahwa buku ini sesungguhnya tidak lain dan tak bukan adalah sampah, adalah proyek yang sengaja dipaksakan ke tengah-tengah umat Islam untuk mengkebiri, untuk melemahkan imunitas perjuangan gairah umat Islam untuk memperjuangkan khilafah. Dari itu ada beberapa poin yang saya catat dalam merekonstruksi buku ini, apa sesungguhnya yang diinginkan di dalam buku ini sehingga mereka bersemangat di dalam melancarkan peperangan intelektual kepada para pejuang syariah dan khilafah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang pertama yang ingin saya tanggapi dalam buku ini kerap kali mengatakan bahwa khilafah yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita di Hizbut Tahrir Indonesia bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan kebinekaan, bertentangan dengan ideologi yang telah maksur di kalangan para penganut Pancasila itu sendiri. Nah, kalau kita melihat sejarah panjang yang ditampilkan oleh khilafah Islamiyah itu, bagaimana justru di bawah naungan khilafah kebinekaan, persatuan justru dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun kita harus jujur bahwa sejarah dalam rentang 13 abad lamanya menguasai dunia itu justru memberikan keberkahan bagi umat manusia, khususnya umat Islam dan seluruh bangsa yang berada di bawah naungannya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam buku ini juga dikatakan bahwa opini mengenai negara khilafah, negara Islam itu diidentikan dengan sebuah negara yang menyimpan sejuta kekuatan yang kelak akan berpotensi menjadi negara diktator. Seolah-olah digambarkan khilafah itu sebagai negara yang akan menindas hak kebebasan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pernyataan seperti ini sesungguhnya tidak cukup dibantah dengan argumen, tetapi saya rasa kita harus kembali ke sejarah panjang peradaban Islam. Adakah perbuatan diktator yang dilakukan oleh para khalifah? Bahkan ada sebuah penggiringan bahwa seolah-olah khilafah itu bukan dari ajaran Islam. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kemudian para ulama-ulama kita terdahulu menulis sebuah khilafah dengan sebuah konsep yang utuh. Lihat saja seperti Syekh Taqi dan Nabhani rahimahullah, Hasan al-Banna, kemudian Abul A'la al-Maududi, kemudian lagi Imam Mawardi dalam kitabnya yang terkenal Ahkamus Sultaniyah. Bagaimana kita akan berani mengatakan bahwa khilafah itu bukan merupakan ajaran Islam?
Nah, kalau kita juga melihat dari hukum-hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, juga memang terdapat di sana bahwa khilafah ini adalah merupakan sebuah kewajiban yang memang telah disepakati oleh baik itu Ahlussunnah wal Jamaah, Murji'ah, bahkan Syiah sekalipun telah mewajibkan umat Islam dipimpin oleh khilafah. Nah, di dalam buku ini juga dikatakan bahwa para pejuang syariah dan khilafah itu berpotensi menjadi terorisme. Nah, kita juga dapat mempertanyakan dari mana asumsi ini berasal kalau bukan dari mereka yang memang benci terhadap perjuangan penegakan syariah Islam ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau benar bahwa pejuang syariah dan khilafah itu berpotensi untuk melakukan aktivitas terorisme yang dilarang oleh agama, pertanyaan yang mendasar yang harus kita ajukan sebagai proposal objektif adalah sudah berapa nyawa yang dihilangkan oleh para pejuang syariah dan khilafah. Di dalam buku ini juga dikatakan bahwa para pejuang syariah dan khilafah mengkhianati para pendiri bangsa. Kalau kita mau lihat, tidak ada satupun literatur yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah hasil kesepakatan, bahwa Pancasila merupakan ideologi final. Tidak ada pernyataan seperti itu. Bahkan para pendiri kita mengatakan bahwa Pancasila bisa berubah kapanpun ketika bangsa sendiri yang menghendaki itu. Maka ketika dipersepsikan bahwa khilafah itu mengancam keutuhan NKRI, mengancam kebinekaan, mengancam persatuan, maka sungguhnya ini adalah pernyataan yang seharusnya tidak keluar dari para pemikir, khususnya pemikir-pemikir Islam yang ada di Indonesia. Kita juga menyadari betul bahwa ada sebagian orang yang ingin khilafah ini redup dari ajaran Islam, dilakukan oleh Ali Abdul Razik pada tahun 1925, tepatnya di Mesir. Ketika itu beliau menganggap bahwa khilafah bukan merupakan ajaran Islam, sehingga ia dikeluarkan oleh para ulama dari barisan pengajar Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ketika kita telah menyadari bahwa khilafah adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam, dia merupakan satu kesatuan yang melekat, saling mempengaruhi satu sama lain, saling membutuhkan, maka melihat kondisi faktual hegemoni yang dilakukan oleh negara-negara kapitalisme pada saat ini, di mana umat Islam menjadi permainan, menjadi bual-bualan, persekongkolan busuk negara-negara imperialisme, maka keberadaan khilafah untuk mengakhiri hegemoni tersebut adalah kebutuhan yang mendesak yang tak dapat bisa ditawar lagi. Bagaimana kasus Palestina, Rohingya, Uighur, mereka terjajah di negara mereka sendiri. Maka keberadaan khilafah adalah merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk mewujudkannya. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jangan pernah berhenti untuk meneriakkan khilafah adalah merupakan sistem terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah dan dilanjutkan oleh para khalifah dalam memegang kendali perpolitikan di dunia. Saudara-saudara yang berbahagia, terakhir saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan, meneriakkan secara lantang di hadapan penguasa bahwa khilafah adalah merupakan sistem of the best, sistem yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada dunia pada umumnya. Keberadaan khilafah ini telah mampu memberikan aroma segar kepada seluruh dunia, bahkan keberadaan khilafah juga telah diakui oleh para ilmuwan baik muslim maupun non muslim. Maka dari itu tidak ada alasan lain untuk mengakhiri hegemoni kekuasaan yang dipegang, yang dikendalikan oleh Amerika Serikat pada saat ini, kecuali hanya dengan mewujudkan khilafah Islamiyah. Dan dengan itu pertarungan secara adil, secara objektif akan benar-benar kita lakukan, karena sesungguhnya negara harus dilawan oleh negara. Maka dari itu
tidak ada jalan lain untuk mewujudkan kebangkitan umat Islam melainkan mendirikan sebuah negara superpower dunia. Dengan itulah kita layak memenangkan pertarungan di percaturan politik internasional. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan khilafah ini adalah sesuatu yang akan berdiri summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kelak akan ada kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian, sehingga dengan kekuasaan yang diberikan umat Islam akan menguasai dunia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.